Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba mubarakan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di subuh kali ini. Insyaallah setelah kita berjamaah subuh, berzikir dan berdoa, kemudian kita bersilaturahmi, menyambung seduluran kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, dan kebersamaan kita senantiasa dibarengi dengan ridho, hidayah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat hidup kita bahagia, selamat di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan kali ini tak lupa kami ucapkan salawat beserta salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Karena bulan Sya'ban ini ternyata juga salah satu bulan yang dimuliakan Allah, karena di dalamnya diturunkannya perintah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah di surah Al-Ahzab ayat 54. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji tentang tafsir Al-Qadar yang ternyata juga ada hubungannya dengan tarikh Ramadan. Barangkali ini pertemuan terakhir sebelum masuk Ramadan, kecuali nanti kalau Ramadan recording in progress diadakan ya. Kurang tahu ya nanti ya, mas sekalian. Jadi untuk itu di pertemuan kali ini saya harapkan juga termasuk persiapan kita menjelang Ramadan, yaitu persiapan fisik kita. Mulai sekarang kita jaga kesehatan kita, mudah-mudahan tetap sehat sampai di bulan suci Ramadan, dan juga persiapkan mental kita untuk merasa bahagia, merasa bersuka cita dengan datangnya Ramadan, sebagaimana sunnah Rasulullah dan kebiasaan para sahabat dan para salafus shalihin. Termasuk juga spiritual kita tingkatkan keimanan kita perkokoh akidah kita, jangan sampai tercampur dengan kemusyrikan, kefasikan, atau kemunafikan. Ya. Jadi terlepas dari takdir Allah, kita terima dengan baik, dengan ridho, Bapak Ibu. Ya. Jadi panjenengan misalnya punya hajat mantu atau apa saja lah, dan tidak perlu kemudian takut hujan, kita datangkan pawang misalnya ya, misalnya. Ya, jadi tawadhu dan tawakal, ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga takdir ketika kita berganti waktu, berganti tahun, dan kali ini untuk kesekian kalinya kita berjumpa dengan bulan yang dimuliakan Allah. Termasuk juga meningkatkan kualitas spiritual adalah menjaga hati kita, membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Ya, dalam istilah orang Jawa itu kan ada begengan ya Pak ya. Begengan itu bahasa Jawa, begeng artinya al-imsak, menahan diri. Dan dalam menahan diri ini tentu terkait dengan hati, maka bersikat hati. Maka ubah rampinya orang Jawa kalau begengan itu pakai jajan apem. Walaupun jenengan bisa beli donat, bisa beli McD, hamburger dan sebagainya, ternyata jajannya apem. Ternyata apem ini dari bahasa Arab afun, ya, untuk mohon maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, bersihkan hati kita, dan juga mohon maaf kepada sesama kita. Mungkin selama ini banyak salah, ngerasani orang, menggosip orang, bahkan memfitnah orang. Ya, ini kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya, dan jaga hati kita. Termasuk apem ini juga salah satu jajan yang memiliki dua sisi warna. Yang pertama yang atas warna putih, yang bawah warna coklat atau bahkan hitam ya. Ini gambaran hati manusia. Makanya untuk supaya bersih, ya, putih ya harus dibersihkan. Maka di atas warna putih itu ada secungkil buah nangka. Nangka itu bahasa Jawanya nongko. Nongko itu nako, bahasa Arab nako. Bersihkan hatimu. Kemudian sampingnya ada secungkil buah nanas. Nanas itu singkatan dari nahnu annas.
kita adalah manusia. Manusia, manungso, manunggaling kawula marang sing maha kuwasa, manungso manunggaling rasa marang sepodo-podo. Ini seperti ini, Mas Gantian, sehingga ketika menyambut Ramadan, kita semuanya sudah memiliki persiapan yang secara mental, spiritual kita memiliki kekuatan yang baik, ya, untuk kita senantiasa bersama Allah dan berharap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah sekalian. Kemudian juga persiapan intelektual kita di dalam Ramadan, termasuk di Masjid Baitul Ulum, ya, banyak agenda-agenda taklim, agenda dakwah, kita sharing-sharing ilmu, ya. Di bulan-bulan yang di situ sangat diutamakan untuk menambah ilmu dan wawasan, untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita, serta meningkatkan wawasan kebersamaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan finansial. Ya, jadi mulai sekarang kita nabung, kita irit-irit, kita jadi apa ya, kita manage sebaik-baiknya untuk bisa nanti sebagian kita sisihkan untuk sedekah di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, afdhalus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, persiapan yang sedemikian rupa ini antara lain karena di dalam bulan suci Ramadan ini ada satu wahana untuk kita bertadabbur, ya, spesial surah Al-Qadr. Jadi bersamaan dengan tafsir kita sampai di surah Al-Qadr ini, jemaah sekalian, ternyata erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan, di mana kita patut kiranya untuk mentadabburi surah Al-Qadr setelah kita beberapa waktu lalu mengkaji tentang tafsir Al-Duha, Al-Alaq, ya, Al-Insyirah, Atin, dan sekarang ini Al-Qadr. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai muqaddimah, ya, sekedar kita mengingat kembali aja bahwa Al-Qadr artinya adalah kemuliaan. Al-Qadr ini surah yang ke-97 dari urutan Al-Quran dan terdiri dari 5 ayat, termasuk surah Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah atau sebelum hijrah, yang turun setelah surah Abasa wa Tawalla an Ja'ul Ama. Setelah itu turun surah Al-Qadr ini. Teman sekalian rahimakumullah, sebagaimana biasa surah-surah dan ayat-ayat yang lain kebanyakan mayoritas disertai dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Qadr. Nah, ini juga termasuk sebab-sebab turunnya Al-Qadr ini dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, beliau menyampaikan bahwa ada 3 asbabun nuzul secara pokok, ya. Sebenarnya banyak asbabun nuzulnya Al-Qadr itu, tapi dirangkum dalam tiga asbabun nuzul ini, ya, Mas kalian. Yang pertama, asbabun nuzul yang pertama itu sangat diragukan, ya, dan tertolak oleh para ulama ahli tafsir, ya. Ini yaitu gini, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Hasan bin Ali, turunnya surah Al-Qadr adalah ketika terjadi perbuatan buruk Bani Umayyah kepada Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu kan ada pertarungan politik yang luar biasa. Nah, dan itu pertarungan itu, peperangan itu bahkan saling membenci, saling memusuh itu berjalan selama 1000 bulan. Maka di situ khairun min alfi syahrin, ya, dihubungkan dengan itu. Namun pendapat ini tertolak, jemaah sekalian, sebab jauh sebelum perselisihan antara Ali dan Muawiyah, ya, dan berlangsungnya 92 tahun. Sedangkan surah Al-Qadr khairun min alfi syahr, ya, 1000 bulan, hanya 83 tahun sekian. Jadi maka secara logika maupun realita pendapat ini tertolak dengan sendirinya. Ini dikuatkan oleh pendapat para ulama ahli tafsir. Nah, sedangkan asbab nuzul yang kedua, jemaah sekalian, yaitu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, dari Al-Wahidi, dari Mujahid, bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan terhadap seseorang laki-laki dari Bani Israel, ya, yang mana seorang laki-laki ini berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Ya, maka kaum muslimin pada saat itu ya sangat kagum, sangat takjub dengan hebatnya orang itu. Nah, itu di Bani Israel. Maka termotivasi dari itu dengan harapan kaum muslimin sahabat Rasulullah juga gigih di dalam berjuang menegakkan agama Allah. Nah, maka dengan irinya para sahabat waktu itu turunlah surah Al-Qadr ini.
bahwa yang dilakukan oleh Bani Israel berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, 83 tahun berturut-turut itu ternyata lebih utama, ya, 1000 bulan ibadah kaum muslimin yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, dari riwayat Ibnu Jarir, ya, dari Mujahid juga, bahwa dulu ada seorang laki-laki, menurut riwayat Rasulullah ini, dari Bani Israel, ini bukan hanya berperang saja, tapi juga sholat malamnya. Ya, setiap malam sampai menjelang subuh, beruzlah, berkholwat, bertahajud, dan siangnya berjihad di jalan Allah sampai menjelang malam. Ya, itu pun ternyata lebih utama sahabat Rasulullah, umatnya Rasulullah, panjenengan semuanya, yang nanti di bulan suci Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, sesuai dengan ayat yang diturunkan Allah untuk menjawab apa itu harapan-harapan dari kaum muslimin pada saat itu, di mana seorang mujahid, seorang ahli ibadah di kaum Bani Israel, ya, itu bisa mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Alangkah lebih istimewanya seandainya kaum muslimin umatnya Rasulullah SAW ini kemudian beribadah sebaik-baiknya, khususnya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian rahimakumullah, sedangkan keutamaannya, ini ada keutamaan yang terkait dengan hadis Rasulullah, ada yang kaum ulama, ya, monggo nanti kalau panjenengan bisa mengamalkan. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, pahalanya setara dengan menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi panjenengan baca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai selesai, ya, itu pahalanya setara dengan menghidupkan malam atau Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah menyampaikan barang siapa yang membaca surah Al-Qadr, man qara'a surat Al-Qadri, ya, fasawabuhu misla ahya Lailatul Qadri. Misla ahya wa amila fi Ramadan. Jadi sama dengan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya, malam-malam Lailatul Qadar, ya. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, jemaah sekalian, menjadi pembuka pintu rezeki, ya. Masya Allah, dalam rangka meningkatkan apa itu pemulihan ekonomi, misalnya, ya. Ada pembacaan surah Al-Qadr nasional, barangkali seperti itu. Dulu pernah dicanangkan oleh almarhum Ustadz siapa itu, yang meninggal itu, ya, yang Adzikra itu, ya, Masya Allah, Arifin Ilham, ya, Ustadz Arifin Ilham yang menyampaikan taubat nasional, ya, itu. Nah, boleh monggo panjenengan canangkan dari UWK ini kemudian mengajak secara nasional baca surah Al-Qadr, ya, untuk memulihkan ekonomi bangsa misalnya. Ya, jadi ini riwayat dari Imam Ahmad bin Musa, ya. Ketika ditanya oleh seorang santrinya, beliau memberikan ijazah agar santrinya ini selalu membaca surah Al-Qadr setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi boleh juga kita amalkan, boleh juga kita bacakan setiap habis sholat kita. Yang ketiga, jamaah, ya, menjadi pengingat turunnya Al-Quran. Nah, tentu, ya, karena Al-Qadr ini erat kaitannya dengan nuzul Quran, dengan turunnya Al-Quran. Ya, walaupun banyak perbedaan pendapat bahwa dengan surah Al-Qadr ini, ya, maka kalau dihubungkan dengan Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Rasulullah, Lailatul Qadar turun antara malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi kalau dihubungkan dengan nuzul Quran, di mana nuzul Quran adalah malam 17 Ramadan, berarti malam Lailatul Qadar dimulai dari malam 17. Maka saya dulu ketika di pesantren itu, kiai saya selalu membiasakan sholat tahajud, sholat tasbih itu bukan hanya ketika malam ganjil 10 hari terakhir, tapi juga mulai dari malam 17 Ramadan. 17, 21, 23, bahkan sering juga tidak peduli apakah malam ganjil atau malam genap. Agar ibadah kita benar-benar tulus secara universal, bukan hanya pilah dan pilih. Ya, ketika menyangkut kepentingan kita ibadah, kalau tidak kita wegah. Jangan. Jadi kalau bisa Ramadan tinggal 10 hari terakhir itu kita perbanyak ibadah kita, terserah mau malam ganjil mau malam genap, usahakan kita menghidupkan malam-malam Ramadan terakhir. Ini jamaah sekalian.
Jadi kembali ke sini bahwa keutamaan Al-Qadr adalah menjadi pengingat turunnya Al-Quran, ya, sebagaimana disampaikan oleh seorang tokoh kita ya, Harisman dalam bukunya Ramadan Bertabur Berkah. Beliau menyampaikan bahwa Al-Qadr ini menjadi pengingat di dalam diri kita, bahwa dengan adanya surah Al-Qadr ini mengingatkan kita akan turunnya Al-Quran, baik secara global maupun secara parsial atau secara berangsur-angsur. Ini secara global di bulan suci Ramadan atau secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Rasulullah sepanjang tahun. Nah, jamaah sekalian, yang keempat adalah bahwa dalam Lailatul Qadar ini ya, mengingatkan kita untuk selalu membaca surah Al-Qadr ya, sebagaimana Imam Al-Baqir menyampaikan di dalam kitab Miftahul Jinan. Dia menyampaikan tidak ada seorang pun hamba Allah yang membaca Al-Qadr 70 kali setiap sholat subuh, kecuali para malaikat membacakan sholawat kepadanya, artinya mendoakan kepadanya ya, dan mendoakan kepada Allah untuk diberikan curahan rahmat ya, sebanyak 70 rahmat ya. Ini riwayat dari Imam Al-Baqir, seorang ulama ahli tasawuf, seorang ulama ahli hakikat. Nah, mas sekalian rahimakumullah, ini jauh bacaan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah turunkan Al-Quran di malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah mana seorang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Di malam itu turunlah para malaikat yang dipimpin oleh ruh, yaitu malaikat Jibril, idzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka dari segala macam urusan, sehingga mendapat salam yang istimewa, salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Di malam itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan salam sejahtera dari Allah dan para malaikat ya, mulai malam sampai menjelang terbit fajar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sampailah kita pada telaah tafsir surah Al-Qadr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata-kata inna ini domirnya pada inna. Ini yang dimaksudkan adalah Allah. Ya, inna ini biasanya kalau dalam bahasa Arab itu makna literalnya kami ya. Kami orang banyak sebetulnya. Tapi bisa digunakan lil mu'azzam nafsah. Jadi untuk jamaknya adalah kita, kalau manusia biasa ya, kita semuanya, kami, termasuk kita yang ada di sini, ya, ini adalah inna, ya, atau dalam bahasa lainnya nahnu. Nah, nahnu itu kita atau kami. Tapi dalam konteks ini, domirnya, kata gantinya adalah lil mu'azzam nafsah, untuk Allah dalam rangka mengagungkan dirinya. Jadi Allah menyebut dirinya dengan sebutan inna atau nahnu, ini adalah dalam rangka untuk pengagungan, untuk mengagungkan dirinya. Kita tidak boleh memakai ini. Ya, kalau kita ya pakai saya ya, ana bukan nahnu, atau ini ya, bukan inna seperti itu. Ini dalam bahasa Arab terkait dengan tafsir inna anzalnahu itu adalah kami Allah. Ya, kami dalam hal ini adalah dalam rangka Allah ingin mengagungkan dirinya, ingin mengagungkan zat dan kekuasaannya. Ya, sebagaimana juga di dalam firman Allah surah Al-Hijr ayat 9 ya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ini juga para tafsir ada dua dimensi dalam menafsirkan ini jamaah. Makna yang pertama adalah inna nahnu nazalna dzikra. Kami Allah itu maksudnya ya kami dalam konteks Allah ini ingin memuliakan Islam, Allah ingin memuliakan Al-Quran. Manakala kaum muslimin kita semua juga terlibat di dalam untuk memuliakannya. Jadi memang Allah sangat menjaga kemurnian Islam, kejayaan Islam, kemurnian Al-Quran di muka bumi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, di Indonesia ini apakah akan murni atau jaya selamanya. Ya tergantung bagaimana kita menjaga Islam kita. Bagaimana kita memurnikan Al-Quran, kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari itu jemaah sekalian rahmatullah. Maka kembali ke inna ini adalah dalam konteks Allah ingin memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya, ya,
untuk kita agungkan, kita besarkan, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan lain Allah juga memakai kalimat aku atau saya secara pribadi. Ya, mutakallim wahdah ya. Untuk apa itu berbicara kepada dirinya sendiri dalam kata-kata aku, bukan kami ya, bukan kita. Bukan kami dalam arti mengagungkan Allah, tidak, tapi di sini Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana ya. La ilaha illa ana. Innani sesungguhnya saya Allah, ana yaitu saya, yaitu Allah ya. Jadi sesungguhnya aku kata Allah, ana ya aku ya. Jadi ditakkidkan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini menggambarkan betapa kita wahdaniyahnya Allah, kita harus pegang teguh. Jadi mentauhidkan Allah ini semata-mata tidak boleh tercampur dengan benalu-benalu akidah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku kata Allah. Maka fa'budni bukan lagi fa'budna ya. Jadi la ilaha illa nahnu tidak, tapi ana ya. Jadi tidak ada Tuhan selain aku satu-satunya. Fa'budni ya, maka sembahlah aku. Bukan fa'budna, bukanlah sembahlah kami enggak. Ini menggambarkan betapa untuk mengantisipasi jangan sampai ada satu pun unsur-unsur selain Allah. Unsur-unsur kekuasaan sekecil apapun yang menyertai, mendampingi dan menandingi, apalagi menandingi Allah. Ya seperti itu. Ya. Jadi fa'budni maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Ya, jadi betul-betul ini satu tujuan kita di dalam zikir kita, di dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita, dalam salat-salat kita. Ya hanya semata-mata karena aku Allah, bukan yang lainnya. Hilangkan keakuan-akuan kita, hilangkan kuasa-kuasa apapun dan siapapun. Ya, ini maka kalimat aku, ana ini dipakai oleh Allah dalam rangka menunjukkan sifat wahdaniyahnya, sifat kemahaesaannya, kemahatunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Nah, kemudian anzalnahu kami Allah turunkan di malam Qadar. Nah, biasanya kita juga sering di malam Lailatul Qadar ya. Itu sebetulnya salah kaprah itu ya. Kalau sudah di malam itu ya sudah, karena malam itu bahasa Arabnya Laila. Jadi kalau Lailatul Qadar ya di Lailatul Qadar. Tapi kadang-kadang lebih manisnya ya di malam Qadar atau di malam Lailatul Qadar, lebih lengkap ya dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, kalimat anzalnahu ini jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an ini menurut para ulama ya secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ya, dari Lauh Mahfuz yang ada di atas sana ya ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia yang kita saksikan dalam penglihatan kita dari muka bumi ini. Itu namanya Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur secara global ya, secara keseluruhan ya, di Baitul Izzah. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka memakai kalimat anzalnahu. Jadi dalam Al-Qur'an itu sering disampaikan ada anzala, ada nazzala ya. Anzala artinya menurunkan secara keseluruhan, kalau nazzala menurunkan secara berangsur-angsur. Seperti itu ya masalahnya. Dalam pendapat ulama yang lain, Allah menurunkan Al-Quran yang pertama pada Lailatul Qadar. Ya pertama kali memang Lailatul Qadar. Ya untuk berikutnya itu baru malam-malam atau siang atau waktu kapan saja sesuai dengan kebutuhan Rasulullah SAW untuk umatnya. Ini jamaah sekalian rahimahullah, maka ada dua pendapat dari kalimat anzalna ini dalam menafsirkan kalimat anzalna ini. Yang pertama mengandung makna bahwa Allah turunkan Al-Quran di Baitul Izzah langit dunia ini secara global, secara menyeluruh, lalu diturunkan berangsur-angsur sepanjang tahun ya, sesuai dengan kebutuhan Rasulullah. Pendapat yang lain ya, diturunkan ayat yang pertama kali yaitu surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat ya. Itu di malam Lailatul Qadar. Ya, tepatnya di malam 17. Karena itu juga banyak pendapat ulama
tapi mayoritas jumhur ulama menyampaikan pada malam 17 Ramadan. Nah, fi Lailatul Qadri, ini makna al-qadri, ya, fi itu di dalam, ya. Fi Lailatul Qadri, di malam qadar, di malam yang penuh kemuliaan itu. Di sini makna al-qadar adalah kemuliaan atau takdir, ya. Jadi al-ikram atau al-ihtiram, ya, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi di itu ditentukan takdir di mana Allah turunkan Lailatul Qadar yang akan terjadi pada setahun sekali, ya. Setahun sekali pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah jamaah sekalian, di surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, ya. Inna nahnu anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi di sini Allah turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Qadar. Ya, jadi malam keberkahan, malam kemuliaan, yang di situ inna kunna munzirin, sesungguhnya kami Allah, ya, memberikan satu peringatan-peringatan. Ya, kami Allah memberikan peringatan-peringatan dengan Al-Quran itu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat takdir Allah, ya. Jadi pembeda, ya, pembeda atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau hujan, mau terang, mau minyak goreng larang, mau langka, mau itu semuanya sudah takdir Allah. Jadi ketika kita menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala seperti ini dengan barokahnya Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, apapun yang ditakdirkan Allah pasti akan menjadikan sumber kita berhusnuzon, positive thinking dengan Allah. Ya, sehingga tidak harus direkayasa sedemikian rupa, apalagi sampai tega menimbunnya. Ya, di sisi lain, ya, banyak orang yang ternyata diketahui menimbun minyak goreng dan sebagainya, padahal yang lainnya masyarakat kita sangat membutuhkannya, antri-antri dan sebagainya. Dan itu pun juga tidak boleh kemudian kita memberikan apa itu statement-statement yang justru akan menambah apa, ya, ini seperti itu. Jadi wallahu alam jemaah sekalian. Jadi semua kita sikapi dengan bijaksana. Ada yang komentar misalnya, ngapain sih kok goreng-goreng kan bisa dikukus, bisa diapa dan sebagainya. Ini juga sudah kita terima dengan lapang dada. Itu bagian dari apa itu situasi dan panorama kehidupan kita. Jadi tidak mudah untuk mencemooh orang, juga tidak mudah untuk kita panik, ya. Jadi semata-mata semuanya berdasarkan takdir garis Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di malam Qadar ini, di ayat fi Lailatul Qadri ini menggambarkan kepada kita bahwa kita semuanya ini berdasarkan dengan ketentuan Allah, takdir Allah, yang ketika kita hadapi dengan baik maka akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi maka makna Lailatul Qadri adalah malam kemuliaan dan keagungan, dan malam ditentukannya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan, kematian, kebahagiaan, kesengsaraan, ya, kemiskinan, kekayaan atau kecukupan. Sudahlah semuanya ini atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dengan pasrah sumarah kepada Allah, tawakal 'ala Allah, biarlah Allah yang akan mencukupi segalanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, ayat berikutnya adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar, menunjukkan pengagungan dan pemuliaan. Ya. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang semata-mata butuh jawaban karena ketidaktahuan, melainkan ini menunjukkan betapa nanti akan menjadi sesuatu yang membuat kita ini lebih tertarik. Ada apa sih di balik Lailatul Qadar ini? Ada apa di dalam Lailatul Qadar itu? Disitulah menunjukkan keagungan dan kemuliaan malam itu. Sebagaimana Allah ketika mempertanyakan wa ma adraka mal qari'ah, hari kiamat itu apa sih? Nah, supaya orang terperanjat dengan itu. Sama dengan ketika di surah An-Naba itu, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, ya kan? Jadi mereka mempertanyakan tentang hari kiamat itu apa sih? Wa ma adraka mal qari'ah, ya 'anil naba'il 'adzim. Di situ ada berita-berita yang sangat dahsyat. Ini jemaah sekalian rahimahullah, maka termasuk dalam konteks ayat ini
Berarti Lailatul Qadar adalah satu malam yang dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, yang memuliakan hamba-hamba Allah. Maka termasuk malam yang dahsyat, malam yang pahalanya sangat berlipat. Kemudian ayat Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Ini menggambarkan, menunjukkan kebaikan yang dimaksud adalah berupa pahala amal pada malam tersebut, yang mana amal tersebut dilipat gandakan, ya, sampai ibadah satu malam saja lebih utama, bukan sama, ya. Khairun itu lebih baik, bukan misla alfi syahrin, bukan, tapi khairun min alfi syahr, lebih utama, lebih hebat, lebih baik daripada 83 tahun, ya. Ada yang mengatakan 83 tahun 6 bulan dan seterusnya. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha. Nah, di mana pada saat itu turunlah para malaikat. Malaikat tersebut turun secara bertahap. Tahap, ya. Karena malaikat adalah penduduk langit, sedangkan langit terdiri dari 7 lapis. Jadi sekian 7 itu berangsur-angsur bergantian turun ke Baitul Izzah, ya. Baitul Izzah itu langit di pertama itu, ya, mengiringi dengan turunnya Al-Quran dan malam kemuliaan itu. Ya, dan di Baitul Izzah itu nanti ada yang namanya Baitul Ma'mur, ya. Di Baitul Ma'mur menyambung dengan Baitul Izzah. Baitul Ma'mur tempat keluar masuknya para malaikat, ya, Baitul Ma'mur. Lalu turun ke Baitul Izzah, yaitu langit yang pertama, yang langit yang lapis bawah yang kita saksikan ini. Nah, maka secara berangsur-angsur mereka turun sampai memenuhi bumi. Dan bumi ini kemudian menjadi bersinar terang dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya para malaikat Allah. Ini menunjukkan adanya rahmat, kebaikan, keberkahan, ya, sebagaimana rumah yang di situ digunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Zayyinu atau nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Di rumah-rumah kita pun demikian akan dipenuhi dengan keberkahan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika kita lakukan di dalamnya membaca Al-Quran dan sholat di rumah kita masing-masing. Kalau kita, terutama bapak-bapak, dianjurkan untuk jamaah di masjid, ya, maka itu pun bisa kita lakukan di rumah dengan cara sholat-sholat sunnah kita, tahajud kita, duha kita, bisa kita lakukan di rumah untuk menyinari rumah-rumah kita. Ya. Juga termasuk ada juga yang sebaliknya, rumah yang di dalamnya, ya, rumah yang di dalamnya tidak pernah dipakai untuk ngaji, untuk tilawah, untuk sholat, untuk istighosa, untuk doa, ya. Bahkan ada satu hadis yang lebih ekstrim ini yang lagi booming sekarang, Bapak Ibu, ya. Jadi barang siapa yang rumahnya ini ada anjingnya, ya, ada anjingnya, itu ternyata dihindari dari para malaikat. Jadi malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Nah, barangkali hadis ini yang membuat sebagian umat Islam kurang menerima kalau ada orang yang membuat satu pernyataan bahwa suara bisiknya ini dengan itu mungkin seperti itu. Jadi walaupun itu bukan membandingkan sih, wallahu alam lah, ya. Karena ya mungkin kalau diwawancarai kan buku atau gimana, wallahu alam. Jadi itu jamaah sekalian, maka tanazzalul malaikatu warruhu fiha adalah turunnya para malaikat di muka bumi ini yang menunjukkan betapa adanya rahmat, keberkahan, kebaikan, kemuliaan yang diturunkan kepada Allah, ya, bahkan sampai ke rumah-rumah kita dengan cahaya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, di sini ada warruhu. Kalimat warruhu artinya adalah malaikat Jibril. Di sini disebutkan secara spesifik menunjukkan adanya keistimewaan dan keagungannya sebagai pimpinan para malaikat. Jadi malaikat yang pertama yang diberikan mandat memberikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya, ya, maka di sini ruhnya para malaikat ini adalah ada di malaikat Jibril ini. Dan betapa luar biasanya Bapak Ibu panjenengan yang menyempatkan ta'lim, menyempatkan ngaji di tengah-tengah kesibukan panjenengan. Dalam satu hadis disebutkan akan dibentangkan, ya, sayapnya malaikat Jibril itu
sambil mendoakan kepada Allah memberikan rahmat, ampunan ya, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu jemaah sekalian. Ya, karena menyisihkan waktu panjenengan untuk kita bersama-sama ya, menyambung hati, menambah saudara, di samping juga menambah wawasan agama kita. Biizni rabbihim ya, dengan kalimat biizni rabbihim yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin kauniyahnya, universe-nya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena izin Allah ada di dalam kauniyah dan syariah. Ada di dalam kauniyah dan syariah. Kalau kauniyah itu memang sudah menjadi hak prerogatifnya Allah. Mau nggak mau ya itulah eksistensi yang diwujudkan Allah. Ya, dengan izin Allah berarti izin yang memang berdasarkan sifat jaiz ya, qudrah iradahnya Allah. Kita tidak bisa mengusahakan, kita tidak bisa mengikhtiarkan. Maka termasuk kita ingin mendapat Lailatul Qadar, kita juga banyak berdoa kepada Allah. Biarlah Allah yang kemudian mudah-mudahan menentukan, ya, mentakdirkan kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nah, biizni rabbihim di sini juga termasuk dalam konteks syariah. Syariah itu sesuatu yang disyariati, diusahakan. Jadi takdir Allah itu ada yang takdir mu'alaq, ada yang takdir mubram, ya kan? Atau takdir mu'alaq itu takdir yang diusahakan. Ingin kaya, bekerja, ingin pintar, belajar, ya, ingin sukses, berusaha dan sebagainya, disertai dengan doa sampai batas kemudian kita akan diberikan takdir yang terbaik oleh Allah. Kita berusaha bekerja semaksimal mungkin, ternyata tidak kaya juga. Mungkin Allah maha bijaksana, kayanya dalam bentuk yang lainnya. Ini seperti ini jemaah sekalian. Ini mu'alaq. Sedangkan mubram adalah takdir yang sudah kauniyah, sudah ditentukan Allah, yang tidak bisa ditawar-tawar. Min kulli amrin, ini jemaah ayat ini ya, untuk mengatur seluruh urusan Allah ya, yang Allah perintahkan, urusan-urusan yang Allah perintahkan untuk hamba-hamba Allah, untuk seluruh makhluk Allah ya. Jadi ternyata di sini tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, berarti turunnya para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril itu adalah dengan izin kudrah iradanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan izin dan kudrah iradanya Allah itu ya, akan sesuai dengan kehendaknya, akan mendapat ridhonya bagi orang-orang yang mendapatkannya. Jadi ini semua urusan Allah yang diberikan pada hamba-hambanya, terutama yang malam itu berjumpa dengan malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah menggambarkan betapa dahsyatnya Lailatul Qadar ya, dikarak malaikat ya, dipimpin itu malaikat Jibril. Barangkali kalau saya biasanya menyampaikan ke anak-anak itu, analogikan, diasumsikan dengan katakanlah panjenengan itu berbaris gitu kan, mahasiswa UWK ini berbaris gitu, kemudian dikawal dengan drum band ya, dengan drum band itu ada mayoretnya. Nah, mayoretnya itu mungkin anggap saja malaikat Jibril. Semuanya itu atas perintah Bapak atau Ibu Rektor misalnya kan. Kemudian apa itu wakil rektor, ada dekan dan sebagainya. Di situ, jadi biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tuhan mereka menyampaikan juga mandat kepada bawahan-bawahannya, para malaikat-malaikat itu. Dan para malaikat di bawah komando malaikat Jibril. Kira-kira seperti itu. Inilah min kulli amrin ya. Dari segala urusan-urusan yang Allah takdirkan kepada kita, dengan harapan ketemu dengan Lailatul Qadar itu, menjadi segala macam urusan kita, membawa keberkahan, ya, membawa kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kita harapkan selama ini jemaah sekalian. Apalah arti hidup ini tanpa kemuliaan dari Allah? Apalah arti hidup ini tanpa keberkahan Allah? Kita bukan siapa-siapa, kita hanya makhluk Allah yang lemah, ingin supaya dikuatkan Allah. Kita makhluk yang miskin, supaya kita dicukupkan Allah. Kita makhluk yang hina, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah, orang yang semulia itu jamaah sekalian, itu selalu berdoa. Habis salat itu selalu berdoa, Allahumma ya Allah inni dhaif, saya ini lemah ya Allah, faqawini, kuatkan saya. Allahumma inni dzalil, saya ini hina ya Allah, maka fa'izni, muliakan aku ya Allah. Wa inni faqir, saya ini miskin ya Allah, maka
fa'aghnini, cukupilah kami. Itu doa yang selalu dibaca Rasulullah setiap habis sholat. Dan doa itu jamaah sekalian, insya Allah apapun yang terjadi, Recording in yang progress. menimpa kita, insya Allah akan dapat kecukupan dan berkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya, dan insya Allah juga mulia di sisi di sekitar kita, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, di ayat yang terakhir masih ada waktu apa? Bapak Ibu? Monggo masih. Ya, kita tuntaskan aja sekalian satu surah. Iya. Mengantisipasi nanti Ramadan kita terakhir. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salam di sini dalam konteks Lailatul Qadar itu penuh dengan salam. Salam dari Allah, salam dari para malaikat, bahkan salam dari para hamba-hamba Allah yang ibadah. Jadi malam itu panjenengan ketika sholat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kita tebarkan salam kepada hamba-hamba Allah, sesama saudara-saudara kita di malam yang penuh dengan keberkahan Lailatul Qadar itu, jamaah sekalian. Dan itulah yang luar biasa. Kalau kita mendapat salam saja dari rektor kita, ya, Masya Allah, misalnya Pak Witono misalnya gitu, mendapat salam dari Ibu Rektor gitu, waduh, itu aja. Apalagi dapat salam dari Pak Presiden, apalagi dapat salam dari seorang raja misalnya, apalagi ini raja di Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta para malaikatnya mengucapkan salam kepada kita, memberikan salam doa sejahtera kepada hamba-hamba Allah yang malam itu beribadah di malam Qadar. Sangat sayang kalau kemudian kita remehkan, kita sepelekan, dan kita tidak sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Senyampang diberikan waktu oleh Allah sisa-sisa usia kita. Mudah-mudahan sekecil apapun, sesedikit apapun waktu yang diberikan Allah kepada kita, ya, agar Ramadan nanti kita bertemu dengan Lailatul Qadar, sehingga mendapatkan salam Allah, salam para malaikat. Ya, dengan dapat salam itulah dapat kesejahteraan malam itu dalam segala urusan kita. Ya, diberikan kebaikan dalam urusan kita, keselamatan, ya, sehingga pada malam itu setan pun tidak mampu berbuat keburukan. Dalam konteks kehidupan kita, orang yang mendapat salam Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan terselamatkan dari realita-realita, ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, perasaan-perasaan kita yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan aturan Allah. Kenapa? Karena kita diselamatkan Allah, diselamatkan dari hal-hal yang negatif. Kita lakukan semata-mata untuk qurb ila Allah, maka Allah pun memberikan selamat kepada kita, ya. Selamat sejahtera wahai hamba-hambaku, insya Allah begitu. Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, bersama dengan para malaikat, dan salam para malaikat kepada ahli masjid, ahli ibadah, insya Allah, ya, panjenengan semuanya usahakan di malam itu, walaupun mungkin kadang-kadang banyak godaan Bapak Ibu, ya, di malam-malam itu biasanya ya tergoda dengan siaran-siaran apa itu liga apa gitu di sepak bola biasanya di Indonesia itu malam hari gitu. Itu godaan-godaan kita. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjumpa dengan malam Qadar itu, sehingga mendapatkan salam dari Allah, salam dari para malaikat, sehingga diberikan kecukupan, kebaikan, kesejahteraan dalam segala urusan kita, dan keselamatan itu jamaah sekalian akan menyelamatkan diri kita dari gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan apapun dan siapapun yang akan merusak kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama panjenengan semuanya yang dapat salam dari para malaikat adalah yang ahli ibadah di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah, ya. Dan semua kebaikan itu insya Allah akan terpancar, ya, cemerlang sampai fajar menyingsing, ya, sampai terbit fajar menjelang subuh. Alangkah hebatnya panjenengan salat tahajud di malam itu, disambung dengan sahur bersama keluarga, dan dilanjutkan dengan jamaah subuh di tempat-tempat kita, di masjid musola terdekat kita. Insya Allah barakah untuk kita semuanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam yang begitu banyak, ya, keselamatan dari dosa-dosa kita diampuni, sehingga mendapat dispensasi dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qama lailatul qadri", barang siapa yang beribadah di malam Qadar, ya, ibadah apa saja, termasuk berbuat baik kepada keluarga kita, ya, apalagi sholat malam kita dengan iman, ya, dengan dasar iman,
wahtisaban, ya, iman kita tidak tercampur sedikit pun, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diampuni dan diringankan hukuman-hukumannya. Bahkan mudah-mudahan kita terbebas dari hukuman Allah berupa siksaannya, baik kesengsaraan di dunia, apalagi azab di akhirat kelak kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Terakhir kita sampaikan satu kesimpulan bahwa di dalam tafsir fi Zilal Quran karangan Syekh Said Qutb menyampaikan bahwa Al-Qadr adalah tafsir tentang malam yang dijanjikan Allah dan disaksikan, ya, serta dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari seluruh apa yang kita lakukan, seluruh apa yang wujud di muka bumi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk suka, duka, gembira, ya, menangis, bersedih, tertawa, semuanya. Ini adalah malam yang ta'alluqul mutlaq, ya, bainal ardi wal alamil a'la, ya. Catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala, hubungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit yang maha tinggi, ya, dengan makhluk yang ada di muka bumi, dimasukkan dengan semuanya ini yang insyaallah diberkahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jemaah sekalian, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Al-Qadr adalah penegasan Allah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, terutama dalam konteks secara global yang tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Mukarram, ya, karena Al-Qadr dalam surat ini memiliki arti keputusan, ketetapan Allah. Maka diharapkan dengan adanya makna ini, di malam itu mudah-mudahan selama setahun ini kita ditetapkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Yang ketiga, jemaah, ketetapan Allah di mana Allah yang memberlakukan dan memutuskan atas semua perkara yang terjadi. Ya, jadi mingkul amrin itu tadi, ya. Assalamu hiya hatta matla'il fajr, ya. Dengan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita terhadap segala macam yang menjadi keputusannya untuk kehidupan kita. Ya, itu jemaah sekalian. Yang keempat, ini maksudnya adalah Lailatul Qadar, keistimewaannya yang sudah kita bahas tadi, khairun min alfi syahr. Ya. Yang kelima, Lailatul Qadri mampu membuat manusia mendapatkan kedamaian, ketenangan. Jadi kalau ukurnya kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika kehidupan kita semakin damai, ya, semakin tenang, ya, tidak mudah panik terhadap masalah yang kita hadapi, ya. Jadi kita benar-benar damai dengan Allah, ya, tenang dengan kita berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan yang tenang, jadi ketenangan dan ketenteraman itu di samping juga karena memang menjadi rahmat Allah, juga merupakan sumbangsih dari doa-doa para malaikat, ya, salam sejahtera dari para malaikat kepada kita semuanya. Ya, jadi sebelum ada salam sejahtera, ada swasti, apa itu, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan para malaikat memberikan salam kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, ada yang kita kaji bersama ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada salahnya dari saya pribadi, mohon maaf, ya, sebesar-besarnya.